Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas materi tentang integral dengan metode substitusi. Oke, kita langsung mulai di soal pertama. Metode substitusi konsepnya adalah kita akan merubah bentuknya, bentuk integrannya ini menjadi lebih sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, variabel x kita akan rubah menjadi variabel baru. Umumnya kita ganti ke dalam bentuk variabel u. Oke, kita misalkan seperti ini. Jadi langkah pertama, bentuk pecahan atau per, kemudian bentuk akar. Kalau seandainya bisa dijadikan pangkat, kita jadikan pangkat. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan, jadi 1 dikurang x dikali 1 per akar x kuadrat min 2x min 3, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk pangkat x kuadrat minus 2x min 3 pangkatnya menjadi min setengah dx. Nah, seperti ini. Nah, ini langkah pertama. Langkah yang kedua adalah bagian yang dipangkatkan, dipangkatkan min setengah. Bagian yang dipangkatkan adalah x kuadrat min 2x min 3, ini kita nyatakan sebagai variabel baru. Nah, kita misalkan katakanlah u, variabelnya adalah x kuadrat minus 2x min 3. Nanti jadi u pangkat min setengah. Nah, kemudian gimana 1 min x-nya? 1 min x-nya kita perhatikan dari u ini kalau kita turunkan, nanti insya Allah akan bisa menghilangkan 1 min x. Kalau memang bisa gunakan metode substitusi. Oke, kita turunkan u terhadap x menjadi x kuadrat turunannya 2x. 2x turunannya 2, min 3 turunannya 0 karena konstan. Dikali dx, karena variabel x jadi dx. Nah, seperti ini. Kita perhatikan bentuknya mirip dengan 1 min x. Ini 2x min 1. Dimana biar sama persis dengan 1 min x dx, maka ini kita keluarkan min 2-nya. Nah, kalau min 2 kita keluarkan, maka dia akan menjadi 1 min x dx. Nah, kalau kita kembalikan lagi, kita kalikan jadi 2x min 2. Nah, kemudian kita hanya ada di soal itu 1 min x dx. Nah, sehingga min 2-nya ini kita pindah ruas. Kalau kita hilangkan, dibagi dengan min 2 kedua ruas. Jadi kita punya 1 min x dx, ini nilainya sama dengan min setengah atau 1 per min 2 dari du. Nah, kita hanya ngambil bagian awal dengan bagian yang akhir. Nah, sehingga soal yang kita hadapi ini berubah menjadi u pangkat min setengah. Nah, adapun 1 min x dx, nah ini sama dengan min setengah du. Min setengah du. Du-nya taruh di belakang. Oke, jadi bentuknya menjadi lebih sederhana dengan variabel yang baru. Tidak ada lagi variabel x, semuanya menjadi variabel u. Nah, sekarang kita tinggal mengintegralkan u pangkat min setengah. Integral u pangkat setengah, pangkatnya bertambah 1 menjadi min setengah tambah setengah. Min setengah tambah 1 adalah setengah, dibagi setengah atau dikali 2 per 1. Nah, ditambah konstanta tak tentu c. Maka akan kita peroleh min setengah kali 2 adalah min 1. Dikali u pangkat setengah adalah akar u. Atau boleh juga ditulisnya min akar u. Nah, ini kita kembalikan ke dalam bentuk x. Karena soalnya dalam bentuk x, maka kita kembalikan hasilnya ke dalam bentuk x. Maka menjadi min dari akar u. U-nya adalah x kuadrat min 2x min 3 ditambah konstanta tak tentu c. Nah, inilah hasil integral dari 1 min x dibagi akar x kuadrat min 2x min 3 dx untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan dengan cara yang sama seperti nomor 1 . Nah, kita akan bahas soal nomor 2. Nah, di sini langkah pertama nyatakan dalam bentuk pangkat, bentuk akar ini. Jadi kita punya integral x dikali x kuadrat plus 1 pangkat setengah dx. Nah, jelas yang dipangkatkan setengah adalah x kuadrat plus 1. Jadi yang kita misalkan sebagai u, misal u-nya adalah x kuadrat plus 1. Nah, jadi ketika ini kita turunkan menjadi 2x dx. Nah, kita perhatikan di soal hanya ada x dx. Jadi kita hilangkan 2-nya dengan cara dibagi 2 kedua ruas. Menjadi setengah du sama dengan x dx. Nah, oke ya. Jadi kita ambil hanya yang awal, kita perhatikan, dan yang akhir saja. Nah, sehingga soal yang kita hadapi ini, dia akan berubah menjadi u pangkat setengah. Nah,
X dx ini menjadi setengah DU. Setengah DU. Nah, sehingga kita hanya mengintegralkan setengah U pangkat setengah. Oke, integralnya adalah setengah dikali U pangkat, ya, karena diintegralkan pangkatnya bertambah 1 menjadi 3/2, dibagi 3/2, atau boleh juga dikali 2/3, ya, tambah konstanta C, ya, konstanta tak tentu. Oke, 2-nya habis, maka dapatlah hasilnya 1/3. U pangkat 3/2 boleh ditulis U pangkat 1 dikali U pangkat setengah atau akar U. Nah, kemudian yang terakhir hasilnya kita kembalikan ke dalam bentuk variabel X, ya. Jadi hasilnya sepertiga, U-nya adalah X kuadrat tambah 1 dikali akar U, X kuadrat tambah 1 ditambah konstanta tak tentu C. Nah, inilah hasil integral dari X akar X kuadrat tambah 1 untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini seperti biasa, ya, hasil nomor 1 dan 2 kita jadikan pangkat terlebih dahulu. Jadi ini 1 per dari akar bisa jadikan pangkat, jadi 2 min 3x pangkat min 1/3, ya, dx. Nah, bagian yang dipangkatkan adalah 2 min 3x, berarti yang kita misalkan sebagai U, ya, ini sama dengan 2 min 3x. Maka turunan U-nya menjadi DU, ya, aslinya 1 DU, ya, di satu nggak usah kita tulis. 2 min 3x turunannya adalah min 3, ya, dx. Nah, di soal tidak ada angka min 3, ya, hanya ada dx saja, maka kita ambil dx-nya ini sama dengan, karena ini perkalian, jadi dibagi dengan min 3 atau min 1/3 DU. Ya, seperti biasa yang kita ambil hanya yang awal dan yang akhir. Ya, jadi soal yang kita hadapi ini dia akan berubah, di sini berubah menjadi integral U pangkat, ya, min 1/3, sementara dx-nya itu menjadi min 1/3 DU. Ya, konstanta kita taruh depan min 1/3 DU. Nah, jadi seperti ini. Jadi soal yang kita hadapi min 1/3 U pangkat min 1/3. Apabila kita integralkan, maka pangkatnya bertambah 1 menjadi U pangkat 2/3. Dibagi 2/3 atau dikali 3/2. Tambah konstanta tak tentu C. Oke, di sini 3-nya bisa saling kita coret, ya. Jadi kita dapatkan min 1/2, nah, konstantanya, dikali U pangkat 2/3, artinya akar 3 dari U pangkat 2, ya, kalau kita kembalikan ke dalam bentuk akar. Nah, kemudian kita harus kembalikan lagi ke dalam bentuk variabel X, menjadi min setengah akar pangkat 3 dari 2 min 3x pangkat 2 plus konstanta tak tentu C. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4, ya. Nah, nomor 4 ini 1 per x dikurang 1 per x kuadrat pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan dia tidak termasuk dari substitusi, ya, karena ini bisa kita uraikan menjadi 1 per x kuadrat min 2 dikali 1 per x kali 1 per x pangkat 2 menjadi min 2 dikali 1 per x pangkat 3 ditambah 1 per x kuadrat dikuadratkan jadi 1 per x pangkat 4. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita jadikan pangkat semuanya menjadi x pangkat min 2 untuk 1 per x kuadrat, kemudian min 2 dikali x pangkat min 3 ditambah x pangkat min 4. Nah, kemudian baru kita integralkan satu persatu, ya. Integral dari x pangkat min 2 adalah pangkatnya bertambah 1 jadi min 1 dibagi min 1, ya, dibagi min 1 ya min 1, ya. Kemudian min 2 x pangkat min 3 diintegralkan pangkatnya menjadi min 2 dibagi min 2 ditambah x pangkat min 4 diintegralkan jadi x pangkat min 3 dibagi min 3 tambah konstanta tak tentu. Nah, ini kita sederhanakan menjadi min 1 per x, nah, min 2 bagi min 2 jadi plus x pangkat min 2 jadi 1 per x kuadrat, nah, min 1/3 dikali 1 per x pangkat 3 jadi sama saja 1/3 dikali x pangkat 3 ditambah konstanta tak tentu. Nah, inilah hasil untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, jelas sekali ini integral 3x pangkat 3 tambah 5 pangkat 7 dikali x kuadrat, maka yang bertindak sebagai U nya adalah yang dipangkatkan, yakni 3x pangkat 3 tambah 5. Jadi kita langsung misalkan, ya, misal U nya ini adalah 3x pangkat 3 ditambah 5.
ketika kita turunkan terhadap X, dua ruas jadi DU sama dengan 9X ya, kuadrat DX. Nah, kita perhatikan yang ada di sini hanya X kuadrat DX. X kuadrat DX berarti nggak ada 9-nya. Ya, berarti kita tinggal bagi kedua ruas dengan 9. Jadi 1/9 DU ini sama dengan X kuadrat DX. Ya, kita ambil yang awal ya, dan yang akhir. Ya, jadi soal yang kita hadapi ini bisa kita rubah menjadi U pangkat 7 X kuadrat DX adalah 1/9. Ya, kita tulis depan 1/9 DU. Nah, seperti ini jadi soalnya. Hanya integral 1/9 U pangkat 7 DU. Nah, kita integralkan menjadi 1/9, pangkatnya bertambah 1 menjadi 8, dibagi 8. Tambah konstanta tak tentu C. Jadi kita peroleh hasilnya 1/9 kali 8, 72. U pangkat 8, U-nya kita kembalikan ke dalam bentuk X menjadi 3X pangkat 3 tambah 5 pangkat 8 ditambah C. Nah, inilah hasil untuk soal integral nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ya, sebelum kita kerjakan, ada baiknya kita jadikan pangkat dulu ya, yang bentuk akar. Ini menjadi 12X pangkat 5 min 7, pangkatnya karena di akar 3 jadi 1/3. Dikali X pangkat 4 DX. Oke, jelas yang dipangkatkan ini adalah 12X pangkat 5 min 7. Ya, jadi kita anggap yang pertama sebagai U adalah yang dipangkatkan ya, yakni 12X pangkat 5 min 7. Jadi ketika diturunkan hasilnya adalah menjadi 60X pangkat 4 DX. Nah, kita perhatikan yang ada di sini hanya X pangkat 4 DX, berarti 60-nya nggak ada. Nah, kita hilangkan dengan cara dibagi 60 kedua ruas. Jadi 1/60 DU sama dengan X pangkat 4 DX. Kita ambil yang awal dan yang akhir ya. Maka ini akan menjadi integral U pangkat 1/3 X pangkat 4 DX adalah 1/60 DU. Oke, kita integralkan. Jadi integralnya 1/60 dikali integral U pangkat 1/3. Nah, diintegralkan pangkatnya bertambah 1 jadi 4/3 dibagi 4/3 atau dikali 3/4 tambah konstanta tak tentu C. Maka kita peroleh ini 3 dengan 60 dicoret jadi 20. Jadi 1/20 kali 1/4 jadi 1/80. U pangkat 4/3 itu adalah U pangkat 1 dikali U pangkat 1/3. Nah, seperti ini. Nah, maka kita peroleh hasilnya 1/80 U balikannya ke dalam bentuk X jadi 12X pangkat 5 min 7 dikali U pangkat 1/3 jadi akar 3 dari 12X pangkat 5 min 7 tambah konstanta tak tentu C. Nah, ini hasil untuk integral soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7. Nah, seperti biasa, ini kita nyatakan dalam bentuk pangkat, jadi 6X kuadrat dikali X pangkat 3 min 4, pangkatnya menjadi min setengah. Ya, dx. Nah, jelas sekali bagian yang dipangkatkan adalah X pangkat 3 min 4, maka kita misalkan, ya, yang bertindak sebagai U adalah X pangkat 3 min 4. Kemudian kita turunkan kedua ruas terhadap X menjadi DU, menjadi 3X kuadrat DX. Nah, kita lihat di soal 6X kuadrat DX. Di sini 3X kuadrat DX, maka tinggal kita kali 2 biar menjadi 6X kuadrat ya. Jadi kedua ruas kita kali 2 menjadi 2 DU sama dengan 6X kuadrat DX. Nah, kita ambil yang awal dan yang akhir ya. Sehingga soal yang kita hadapi ini bisa kita rubah menjadi U pangkat setengah, U nya dulu yang kita rubah. Nah, kemudian 6X kuadrat DX adalah 2 kali DU. Jadi 2 DU. Nah, ini yang akan kita integralkan menjadi 2 U pangkat min setengah. Oke, kita integralkan terhadap U menjadi 2. U pangkat min setengah diintegralkan bertambah 1 pangkatnya menjadi setengah. Dibagi setengah atau dikali 2/1. Ya, tambah konstanta tak tentu C. Maka kita peroleh hasilnya 2 kali 2, 4. Dikali U pangkat setengah, artinya akar U tambah C. Nah, kemudian hasil akhirnya kita kembalikan lagi dalam bentuk variabel X ya. Jadi 4 akar X pangkat 3 minus 4 ditambah C. Nah, inilah hasil integral dari soal nomor 7.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Di sini kita perhatikan ada bagian yang akan dipangkatkan di sini ya. Ada bagian yang dipangkatkan 5, maka ini kita anggap sebagai variabel barunya, katakanlah U. Jadi ini kita misalkan U sama dengan X kuadrat minus 4X tambah 3. Kita turunkan menjadi DU sama dengan 2X min 4 DX. Nah, kita perhatikan di soal yang ada X min 2 DX. Nah, kita dapatnya 2x min 4, maka gampangnya koefisiennya biar jadi 1 koefisien x-nya. Di sini koefisien 1, di sini koefisien x-nya 2. Ya, tinggal kita keluarkan saja 2-nya menjadi du ya sama dengan 2 dikali x min 2. Nah, karena 2 dikeluarkan jadi kita bagi 2 nih ya. X. Nah, kemudian angka selanjutnya kita hilangkan 2 yang ada di kanan ini dengan cara dibagi 2 kedua ruas. Jadi setengah du sama dengan dibagi 2 habis. Jadi x min 2 dx. Nah, ini yang kita ambil yang awal dan yang akhir. Nah, sehingga soal yang kita hadapi ini menjadi integral u pangkat 5 x min 2 dx adalah setengah du. Nah, seperti ini. Jadi integralnya hanya integral setengah u pangkat 5 du. Kita integralkan menjadi setengah u pangkat 5 diintegralkan jadi pangkat 6 dibagi 6 tambah konstanta tak tentu c. Jadi hasilnya 1/12 dikali U, balikan lagi dalam bentuk X, jadi X kuadrat minus 4X tambah 3 pangkat 6 tambah C. Jadi ini adalah hasil untuk soal nomor 8.